Bab 615. Kegiatan yang diganggu. Uhuk, uhuk, uhuk. Melihat bahwa Longi diterbangkan oleh Meli Murong, Harliye terbatuk-batuk, menggerakkan kakinya dan menyelinap untuk pergi. Ini bukanlah salahku. Tidak lagi memedulikan Longi, Harliye berjalan melalui beberapa tikungan besar sepanjang jalan, kemudian memanjat ke sebuah paviliun. Selama pembicaraan, dia telah mendorong pintu terbuka, menggosok tangannya dengan senyuman. "Lensi kecil, apakah kamu merindukanku, aku?" Belum selesai berbicara, dia sudah terbatuk, karena selain Lensi Chu di dalam kamar, ada juga seorang gadis kecil, yang terlihat patuh, imut, dan polos. Bukankah ini adalah Rani Si saat dilihat dari dekat? Apa itu Lensi kecil? Lens menatap Harliye dengan marah, pipinya sedikit memerah. "Untuk apa kamu merasa malu?" Harliye menyeringai tanpa malu. "Guru, aku merindukanmu." Rani Si tersenyum, dua mata besarnya telah menjadi bulan sabit. "Ini, pergilah berlatih." Harliye segera memberikan beberapa metode rahasia pada Rani Si. "Tapi aku memiliki metode yang lebih hebat lagi," kata Rani Si sambil menatap Harliye lekat-lekat. "Milikku ini juga sangat hebat, cepat pergi," kata Harliye, sambil mendorong Rani Si ke pintu. Rani Si mengangguk dengan patuh, memegang buku kuno dan turun ke lantai bawah. Di sini, Harliye sudah menutup pintu secara sadar, kemudian menggosok kedua tangannya dan tersenyum pada Lensi Chu. "Istriku, apakah kamu merindukanku?" "Untuk apa aku merindukanmu?" Lensi Chu melirik Harliye dengan ganas. "Tapi aku merindukanmu." Harli kamu tersenyum dan langsung menerjang ke depan. Tindakannya terlihat sangat tidak tahu malu, kepalanya bergerak-gerak di depan dada Lensi Chu. "Wow, sangat harum. Wow, sangat lembut." "Dasar tidak tahu malu," pipi Lensi Chu memerah, dan langsung mendorong Harliye. "Omong kosong, apa yang sedang kamu bicarakan? Kita adalah pasangan suami dan istri." Harliye menyeringai dan mendekati Lensi Chu lagi, kedua tangannya itu bergerak dengan sangat tidak bermoral di atas tubuh Lensi Chu. "Sekarang masih siang hari, kenapa kamu bertindak seperti ini, kamu? Ada apa dengan siang hari? Sama sekali tidak melanggar hukum jika melakukannya di siang hari." Harliye tersenyum buruk, segera menggendong Lensi Chu, dan meletakkannya di atas tempat tidur, kemudian mulai membuka pakaian di dirinya secara acak. "Harliye, bagaimana jika kita melakukannya di malam hari, kita?" "Guru," sebelum Lensi Chu selesai bicara, ucapannya terpotong oleh Rani Si. Setelah itu, gadis kecil itu langsung membuka pintu, dan melihat sebuah gambar yang indah. Lensi Chu berada di bawah tubuh Harliye, wajahnya memerah, dan pakaiannya tidak tapi, gurunya, Harliye, bertelanjang dada, dan kedua tangannya diletakkan di tempat yang tidak seharusnya tidak boleh disentuh. "Guru, apa yang kamu dan guru leluhur lakukan?" Gadis kecil itu menatap Harliye dan Lensi Chu dengan rasa ingin tahu. "Kami," pipi Lensi Chu langsung memerah, tidak tahu harus berkata apa. Apakah dia harus mengatakan bahwa gurumu ingin menyetubuhi guru leluhur di siang hari? "Itu, Rani Si, bukankah aku menyuruhmu untuk berkultivasi? Apakah kamu tidak melakukan sesuai perintahku?" Harliye berkata dengan tidak tahu malu. Dia memandang Rani Si dengan serius, apalagi saat sedang berbicara dia masih mempertahankan postur sebelumnya, menekan Lensi Chu di bawah tubuhnya, kedua tangannya diletakkan di bagian atas dan bawah yang seharusnya tidak boleh disentuh. "Aku sudah memahami metode rahasia yang kamu berikan padaku." Rani Si tersenyum, "Aku hebat, kan?" "Hei, hebat, benar-benar sangat hebat." Harliye menarik sudut mulutnya, dia bahkan melupakan bakat Rani Si, dan merasa menyesal di dalam hatinya. Jika tahu akan seperti ini, dia seharusnya memberikan satu kereta kuda metode rahasia pada Rani Si. Dengan ini, gadis kecil ini tidak akan mengganggu kegiatannya.
Lalu apa yang sedang kalian lakukan? Rani Si berjalan mendekat, kedua mata besarnya berkedip dengan rasa ingin tahu, sambil menatap Harley Ye dan Lan Sichu. Apakah ini adalah kultivasi yin yang mereka katakan? Ini, bagaimana aku harus mengatakannya? Kami. Apakah kamu masih tidak ingin turun? Harley Ye langsung didorong turun dari atas tempat tidur oleh Lan Sichu sebelum selesai bicara. Kemudian Lan Sichu dengan buru-buru merapikan pakaiannya yang berantakan, sambil ingin mencari lubang untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Sialan! Harley Ye menggosok alisnya dengan keras. Dia tidak pernah memiliki dorongan untuk mengirim Rani Si untuk bermain di atas langit. Guru, bagaimana jika kita juga melakukan kultivasi yin yang? Rani Si menarik sudut pakaian Harley Ye, mengangkat wajahnya yang kecil dan menatap Harley Ye. Aku juga merupakan seorang kultivator perempuan. Sudut mulut Harley Ye mau tidak mau berkedut saat mendengar ucapannya. Di sampingnya, Lan Sichu memandang Harley Ye dengan tatapan yang penuh dengan kobaran api. Terdapat semacam keinginan untuk membunuh Harley Ye di tempat. Ini bukanlah salahku. Melihat mata Lan Sichu yang seperti akan menatapnya, Harley Ye menarik sudut mulutnya. Saat keduanya sedang saling bertatapan, Rani Si, yang sangat penasaran tentang dunia, kedua mata besarnya telah ditempatkan di antara kaki Harley Ye, karena ada menonjol di sana. Gadis kecil itu mengedipkan matanya, mengulurkan jari-jari kecilnya, dan dengan lembut menyentuh, benda itu terasa keras, dan bisa memantul. Melihat ini, raut wajah Lan Sichu dan Harley Ye tiba-tiba berubah drastis. Di tempat, suasana di dalam kamar menjadi sangat aneh, apalagi terdapat suasana tenang yang tidak biasa. Segera, terdapat kekacauan di dalam paviliun kecil itu. Segera, Harley Ye berlari keluar dari paviliun, kedua matanya telah berubah menjadi mata panda, kedua lubang hidung mengeluarkan darah, dan yang terpenting adalah tamparan di wajah kirinya, yang membuat kepalanya miring sebelah. Ini adalah sebuah kecelakaan. Harley Ye terbatuk-batuk, menyeka mimisannya, dan terlatih-tatih keluar dari taman. Hal yang pertama kali dia lihat adalah sebuah sosok yang akrab, yang juga berjalan dengan terlatih-tatih. Selain itu dia juga memiliki mata panda, mimisan, dan wajahnya miring ke satu sisi, apalagi kepalanya sangat mengkilap. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Long Yi, yang diterbangkan oleh Meling Murong. Hei, sepertinya ada yang salah dengan cara yang kamu katakan padamu. Ketika melihat Harley Ye, Long Yi menyeka mimisannya. Kemari, kemari. Harley Ye meletakkan lengannya di bahu Long Yi. Dia pertama-tama menyeka mimisannya, kemudian bertanya, apakah kamu tahu apa yang terpenting saat mengejar wanita? Apa itu? Long Yi memandang Harley Ye dengan rasa ingin tahu. Pertama, kegigihan. Harley Ye berkata dengan nada yang panjang. Lalu, kedua, jangan pedulikan wajahmu. Lalu, Long Yi menatap Harley Ye dengan tatapannya yang cerah, merasa bahwa Harley Ye akan mewariskan cara rahasia mengejar wanita. Poin ketiga adalah yang paling penting. Harley Ye menyisir rambutnya, yaitu terus melakukan poin kedua. Hahaha. Begitu kata-kata Harley Ye jatuh, suara tawa seorang wanita terdengar di belakangnya. Setelah mendengar suara itu, keduanya secara sadar berbalik, dan menemukan bahwa Lu Sichu sedang tertawa di sana, seolah-olah dia sedang mendengar sebuah lelucon yang besar. Apa yang kamu ketawai? Long Yi memandang Lu Sichu dengan ekspresi agresif. Tidak ada masalah saat Long Yi tidak berbicara. Ketika dia berbicara, Lu Sichu tertawa dengan lebih keras lagi. Dia tertawa sampai tidak bisa berdiri dengan tegak, terutama ketika dia melihat Long Yi dengan kepalanya yang cerah dan tampilan agresifnya. Dia tertawa sambil menangis. Apakah kamu sudah gila? Long Yi melirik Lu Sichu dari atas hingga ke bawah. Dia memang tidak terlalu normal.
Harley Ye berkata, sambil memberikan sebuah tas pada Long Yi, kemudian berkata, ini adalah barang yang baik, hanya aku yang memilikinya di seluruh dinasti Dacu, dan barang ini kuberikan padamu, kamu pasti akan berhasil dengan adanya barang ini. Bagus sekali, hehehe. Long Yi menyeringai. Pergi, ingat, katakan secara implisit. Tunggu saja kabar baik dariku. Long Yi menyeringai, setelah berjalan 2 langkah, dia tidak lupa untuk memberi isyarat oke pada Harley Ye. Setelah Long Yi pergi, Harley Ye berbalik ke arah Lucy Chu yang masih tertawa. Tatapannya saat melihat Lucy Chu seperti sedang melihat orang bodoh. Kenapa kamu tidak berada di aula kelima, dan malah datang ke sini? Lucy Chu masih sedang tertawa, terdapat air mata di sudut matanya, kemudian mengeluarkan slip giok dari dalam lengan pakaiannya. Namun, ketika dia melihat wajah Harley Ye, dia mulai tertawa keras sampai tidak bisa berdiri lagi. Bodoh. Harley Ye tampak tidak suka dengan tingkahnya, menghancurkan slip giok. Informasi di dalam slip giok langsung dimasukkan ke dalam lautan kesadaran. Apakah kita akan melakukan serangan malam ini? Sudut mulut Harley Ye terangkat, dan terdapat senyum penuh tantangan. Bersambung. Bab 616. Membahas masalah penting. Hahaha. Ketika Harley Ye sedang membaca informasi, Lucy Chu yang ada di samping masih tertawa terbahak-bahak. Harley Ye melihat Lucy Chu seperti melihat orang bodoh. Dia pun berbalik badan pergi sambil berkata, jangan ketawa lagi, cepat panggil senior Qilian Zong dan lainnya datang ke aula 9. Aku tidak bisa tahan ketawa. Lucy Chu tertawa sampai meneteskan air mata, bahkan berjalan pun tetap menahan tawa. Harley Ye dalam beberapa detik sudah tiba di istana bawah tanah aula 9. Beberapa saat kemudian, Qilian Zong, Liko Zong, Hong Luan, si jubah hitam, Selin, leluhur keluarga Su, Vino dan lainnya bergegas kemari dari tempat mereka masing-masing. Selain mereka, Jeremy dan Lucy Chu juga datang. Hanya saja pada saat Lucy Chu melihat Harley Ye, dia langsung tertawa lagi, membuat sekelompok senior ini tercengang. Cukup, jangan tertawa lagi. Harley Ye menatap Lucy Chu dengan tatapan masam. Ayo bahas masalah utama. Lucy Chu langsung menahan tawa ketika ditegur oleh Harley Ye. Dia langsung bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Perubahan kilat ini membuat Qilian Zong dan lainnya tercengang lain. Diam. Harley Ye menatap Lucy Chu sekilas. Lalu, mengeluarkan sebuah peta besar. Mari kita bahas masalah utama. Semua orang pun tidak memandang Lucy dan serentak menatap ke arah peta. 9 aula sekte King Yun sama seperti sekte Zeng Yang dan sekte Han Yue, semuanya berpusat pada sekte King Yun. Jarak markas utama dan cabang sangat jauh, meski bisa saling membantu, juga membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kalian semua harus mengingat poin ini, ujar Harley sambil menunjuk ke arah peta. Untuk poin ini kami sudah mengerti. Liko Zong dan lainnya serentak tersenyum. Sekarang aula 9 sekte Han Yue sudah berada di bawah pengendalian ini. Sekte Han Yue, sekte Zeng Yang dan sekte King Yun masih tidak mengetahui hal ini, jadi ini adalah sebuah keunggulan bagi kita, ujar Harley Ye. Selain itu, sekte Han Yue dan sekte Zeng Yang akan melakukan silumasi bertarung dengan sekte King Yun. Hal yang ingin aku katakan adalah kalian tarik orang Zhenyi kemari lalu menyerang mereka hingga babar belur. Tentu saja kalian juga harus menjamin keselamatan diri kalian sendiri, lanjut Harley Ye. Kami mengerti. Semua orang tersenyum. Harley Ye memandang semua orang dan lanjut berkata, berikut ini adalah hal yang paling penting. Kalian sudah menyamar menjadi ketua aula sekte Han Yue. Meski kalian masing-masing memiliki metode rahasia untuk menutupi identitas, aku juga ingin mengingatkan kalian. Dalam peperangan,
metode rahasia dan kekuatan supranatural yang kalian gunakan mungkin bisa membocorkan identitas kalian, apalagi kalau sampai menggunakan senjata spiritual atribut yang kalian miliki. Jadi, kalian hanya boleh menggunakan metode rahasia dan senjata spiritual atribut orang yang kalian perankan itu. Untung saja kamu mengingatkan hal ini. Padahal aku sudah berencana menggunakan jurus mematikan yang aku miliki, ujar Li Kozong sambil mengelus dagu. Iya, harus lebih berhati-hati. Andai saja identitas kalian terungkap, maka kita akan menerima serangan dari 3 sekte. Meski sekte Yan Huang sangat kuat, juga tidak mungkin bisa menahan serangan 3 sekte ini. Tapi, kertas tidak bisa membungkus api. Peperangan besar ini pasti akan ada hal yang terlupakan. Meski kita sudah mengendalikan aula 9 sekte Hang Yue, orang-orang di sana sangat berantakan. Ada orang istana haus darah, ada orang sekte Qing Yun, ada orang sekte Zheng Yang, ada orang Zhen Yi. Kalau ada sedikit kesalahan pasti akan langsung membuat semua pihak merasa curiga. Kalau sampai dicurigai, maka kondisi kita akan dalam bahaya. Mungkin akan ada 4 sekte yang bekerja sama menyerang kita, ujar Qilian Zong. Untuk hal ini, aku sudah mempertimbangkannya. Dalam waktu singkat, tidak mungkin akan terjadi hal ini, ujar Harley Ye sambil tersenyum. Wilayah kekuasaan Istana Haus Darah adalah Beichu, sedangkan Nanchu adalah wilayah kekuasaan 3 sekte. Meski mereka curiga, juga tidak akan mengutus pasukan menyerang Nanchu. Mereka hanya akan diam-diam mengutus pasukan datang, karena kedatangan mereka pasti akan langsung membuat 3 sekte bekerja sama untuk menghadang mereka. Kemudian sekte Qing Yun. Peperangan malam ini, meski tidak bisa melenyapkan mereka, mereka juga akan babak belur. Dengan demikian, mereka tidak akan ada waktu dan tenaga untuk menghadapi kita. Meski mereka mencurigai, hanya akan mencurigai Yoda Sui, ketua aula 5 sekte Hang Yue. Karena mereka sudah beranggapan bahwa Yoda Sui sudah berkhianat sekte Qing Yun, atau ketahuan sesuatu oleh sekte Hang Yue, barulah tidak mengirim informasi akurat ke markas utama sekte Qing Yun. Lalu, sekte Zheng Yang. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan sekte Qing Yun. Meski mencurigai, mereka hanya akan mencurigai Yosegu, ketua aula 7 sekte Hang Yue. Tapi berbeda dengan sekte Qing Yun. Aula 9 sekte Hang Yue tidak berada di dalam pengendalian Zhen Yi. Sekarang tujuan mereka adalah bekerja sama dengan sekte Hang Yue melenyapkan sekte Qing Yun. Asalkan kita mau membantu, mereka tidak akan peduli kita berada di pihak mana. Sedangkan Zhen Yi sekte Hang Yue ini, tidak perlu khawatir. Karena memiliki hubungan dekat aula 9 yang akan dihajar sampai babak belur malam ini, meski mereka mencurigai kita, juga tidak bisa membalas dendam ini. Meski mereka bersikeras mau bertarung, dia yang kehilangan pasukan tidak mungkin bisa mengalahkan kita. Aula 1-3 sekte ini memiliki hubungan yang rumit, di antara mereka juga saling mencurigai dan tidak percaya. Jadi, ini juga akan menjadi satu sisi yang bisa melindungi kita. Memang seperti ini, tapi kita juga harus melakukan rencana jika terjadi hal yang di luar dugaan, ujar Andreas Yang. Jadi, setelah para ketua aula cabang membawa pasukan meninggalkan aula cabang malam ini, pasukan sekte Yan Huang akan dalam waktu singkat masuk ke dalam aula 9 sekte Hang Yue, ujar Harley Ye. Selain itu, ada 70% mata-mata sekte Yan Huang sudah menyeludup masuk ke Nanchu. Kalau ada informasi akan langsung dilaporkan pada kita. Meski aula 1-3 sekte ingin menyerang kita, kita juga ada waktu untuk melakukan perencanaan. Paling tidak, kita kembali ke kota kuno Qianqiu. Kalau memang tidak bisa, kita kembali ke markas utama sekte Yan Huang di Siling, lanjut Harley Ye. Aku masih mengkhawatirkan satu hal. Sekte Qing Yun sudah mengetahui sekte Hang Yue bekerja sama dengan sekte Zheng yang menyerang aula 9.
mereka pasti akan sangat waspada. Kalau pada saat ini pasukan kita bergerak, maka mata-mata mereka pasti akan mendapatkan informasi ini dan dilaporkan pada markas utama. Maka hasil yang kita dapatkan mungkin tidak akan sesuai perkiraan, ujar leluhur keluarga Su. Hal ini tidak perlu kita yang turun tangan. Kalian sudah meremehkan bagian intelijen Sekte Hang Yue dan Sekte Zeng Yang. Mereka sudah memutuskan menyerang, pasti akan membunuh semua mata-mata Sekte King Yun sebelum pasukan mulai bergerak, ujar Harley Ye. Harley Ye memandang ke arah Andreas yang, mengenai hal ini, Paman Andreas mungkin lebih paham dari semua orang. Iya, jawab Andreas yang sambil menganggukkan kepala. Mungkin kalian semua tidak tahu, sebelum aku menjadi instruktur Sekte Hang Yue, aku adalah ketua bagian intelijen Sekte Hang Yue. Kekuatan Sekte Hang Yue tidak sekuat Sekte Zeng Yang dan Sekte King Yun, tapi bagian intelijen Sekte Hang Yue tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Sekte King Yun. Aku bisa menepuk dada berkata di depan kalian, kalau ingin menghancurkan bagian intelijen Sekte King Yun, Sekte Hang Yue sudah bisa melakukannya, apalagi ada bantuan dari bagian intelijen Sekte Zeng Yang, lanjut Andreas Yang. Wah, hebat sekali, puji Samuel Gu. Kalau begitu kenapa kamu tidak menghancurkan bagian intelijen Sekte King Yun waktu itu? Tanya Master Wuya yang sedikit heran. Aku tentu saja bisa menghancurkannya, tapi tidak ada untung bagi Sekte Hang Yue, ujar Andreas yang sambil tersenyum. 3 Sekte Nanchu, Sekte Zeng yang paling kuat, sedangkan Sekte Hang Yue dan Sekte King Yun termasuk lemah. Ingin 3 sekte berdiri seimbang, Sekte Hang Yue bekerja sama dengan Sekte King Yun melawan Sekte Zeng yang adalah pilihan terbaik. Meski mereka tidak bekerja sama secara formal, kekompakan ini sudah ada. Apabila menghancurkan bagian intelijen Sekte Hang Yue, maka sama dengan merusak hubungan dengan Sekte King Yun dan akan menghancurkan keseimbangan 3 sekte ini. Hal ini tidak menguntungkan Sekte Hang Yue, mungkin juga akan menimbulkan bencana besar bagi Sekte Hang Yue, jelas Andreas Yang. Aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mau bekerja sama dengan Sekte King Yun menghancurkan bagian intelijen Sekte Zeng Yang saja, ujar leluhur keluarga Su yang masih penasaran. Pergerakan seperti ini bukanlah pilihan terbaik, ujar Andreas yang sambil tersenyum. Setelah menghancurkan bagian intelijen Sekte Zeng Yang, apa langkah selanjutnya? Maka akan terjadi peperangan besar. Meski aku bekerja sama dengan Sekte King Yun, juga tidak mungkin bisa mengalahkan Sekte Zeng Yang. Peperangan kacau seperti ini, akan semua keluarga bangsawan di Nanchu juga ingin ikut. Sampai saat itu, kekuatan Nanchu akan melemah dan menguntungkan istana Haus Darah yang berada di Beichu, jelas Andreas Yang. Ternyata kondisi Nanchu begitu kacau, sorak semua orang. Jadi, kalau tidak memiliki peluang 100%, 3 sekte tidak akan memulai peperangan untuk menghancurkan keseimbangan ini. Lagi pula, untuk pulih kembali juga memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Oh, jadi kali ini Sekte Hang Yue dan Sekte King Yun sudah memiliki peluang 100% barulah memulai peperangan besar ini, ujar Master Wuya sambil mengelus jenggot. Belum tentu. Daripada disebut peperangan besar, mungkin lebih tepat disebut sebuah kekacauan belaka saja, ujar Harley Ye. Kekacauan belaka? Apa maksudnya? Semua orang serentak memandang ke arah Harley Ye. Pada saat Sekte Hang Yue memutuskan bekerja sama dengan Sekte King Yun, mereka melanggar satu pantangan besar, atau bisa dikatakan dari strategi yang mereka gunakan sudah salah, ujar Harley Ye. Tadi Paman Andreas sudah mengatakan, Sekte Zeng yang paling kuat, Sekte Hang Yue dan Sekte King Yun lebih lemah. Keseimbangan 3 sekte ini sebenarnya adalah Sekte Hang Yue bekerja sama dengan Sekte King Yun menyerang Sekte Zeng Yang. Tapi sekarang Sekte Hang Yue malah bekerja sama dengan Sekte Zeng yang menyerang Sekte King Yun.
Setelah sekte Qing Yun hancur, berikutnya adalah sekte Han Yue. Keangkuhan Zheng Yi yang menimbulkan kekacauan belaka ini, jelas Harley Ye. Awalnya Zheng Yi yang merupakan orang hebat dalam sekte Han Yue, tapi karena sikap, pandangan dunia ini membuat dia hanya bisa menjadi pendamping, tidak cocok menjadi panglima 3 pasukan. Juga karena kelemahan ini, dia ditakdirkan akan membawa sekte Han Yue ke jalan kehancuran. Betul, dibandingkan Zheng Yi, bocah kecil ini memang dilahirkan untuk menjadi panglima tertinggi, ujar Samuel Gu sambil melirik Harley sekilas. Bersambung.